Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa hidup dan beribadah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang berkompetisi dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi harus kita ingat, bukan hanya sekedar melakukan kebaikan saja, tapi bagaimana caranya agar kebaikan itu bisa menghasilkan banyak pahala untuk kita. Tapi juga bukan sekedar mengumpulkan banyak pahala, namun yang menjadi tujuan utama kita dalam melakukan suatu amal adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain meraih ridha Allah, yang tak kalah penting adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbah." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi," dan tiada mendekat kepadaku seorang hamba, "bi syai'in ahabba ilayya," sesuatu yang lebih aku sukai, "mimma aftaradtu alaih," daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. "Wa ma yazalu 'abdi," dan hambaku terus menerus yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, binawafili, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang melaksanakan kewajiban. Namun jika ada seorang hamba yang terus-menerus mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada taraf mencintai hamba tersebut. Ketika Allah sudah cinta, maka Allah akan menjaganya dan memberikan jalan keluar terbaik di setiap permasalahan hidupnya. Allah akan menjadi matanya ketika ia melihat, Allah akan menjadi pendengarannya ketika ia mendengar, dan Allah akan membimbingnya sehingga ia bisa melaksanakan seluruh kebaikan, bisa memperbanyak pahala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hukum yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pendorong kita untuk terus-menerus melaksanakan amalan-amalan sunnah sehingga kita bisa menjadi hamba yang dicintainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Di bulan ini Allah mewajibkan kepada kita seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Di sini pula Allah menurunkan wahyu terakhirnya, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam, puasa memiliki dua makna. Yang pertama secara bahasa dan kedua secara istilah. Secara bahasa, puasa yang berasal dari kata as-saum berarti menahan atau al-imsak. Sedangkan secara istilah, puasa berarti menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hukum asal puasa adalah fardu atau wajib. Namun di sini Allah memberikan rukhsah atau keringanan terhadap orang-orang yang mengalami halangan untuk menjalani puasa di bulan ini, seperti wanita yang sedang haid, orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam safar atau perjalanan, orang yang sudah lemah fisiknya, ibu yang menyusui, atau ibu yang sedang hamil. Namun, mereka tetap harus mengganti puasanya sebanyak puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan untuk diganti di bulan selain bulan Ramadan. Nah, lagi-lagi ada rukhsah atau keringanan dari Allah terhadap orang-orang yang sudah lemah fisiknya. Mereka bisa membayar puasanya dengan cara membayar fidyah. Bulan ini adalah momen kita untuk semakin mengencarkan diri kita untuk melakukan begitu banyak amal sholih, seperti semakin menyempurnakan amalan wajib, memperbanyak amalan sunnah, juga tilawah Al-Quran. Karena di bulan ini Allah itu menutup serapat-rapatnya pintu neraka dan membuka selebar-lebarnya pintu surga. Adapun keutamaan yang bisa kita temui di bulan ini adalah, yang pertama, merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah. Yang kedua, merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, merupakan bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Ada malam yang begitu spesial, yaitu malam Lailatul Qadar.
yang dimana 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Serta banyak sekali keutamaan-keutamaan lain yang tidak bisa Ana sebutkan satu persatu saking banyaknya. Lalu, untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan kali ini. Nah, makanya ada beberapa tips yang bisa kalian pakai. Yang pertama, kita harus bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Yang kedua, kita harus punya niat atau tekad yang kuat supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan ini. Yang ketiga, tak lupa kita juga harus memperbanyak sakofah atau ilmu-ilmu agar semakin menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Yang keempat, biar lebih produktif, kita juga bisa membuat buku planner atau target-target yang akan kita capai sebelum, selama, dan sesudah bulan Ramadan. Semoga yang Ana sampaikan tadi bisa semakin menambah semangat kalian untuk menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup itu dari Ana. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri Ana sendiri. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.